Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Afifullah dari kelompok 12 dengan NIM 2009501026 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas Negeri Makassar, kelas PTIKF Angkatan 2020, dan kemudian rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dengan NIM 200209502035 dari Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar, kelas F Angkatan 2020. Baik, kali ini yang akan kita lakukan adalah presentasi kelompok dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan tema yang akan kita angkat adalah perilaku agresif. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya berterima kasih kepada rekan saya dan juga dosen yang telah memberikan tugas ini kepada kami selaku mahasiswa dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tak lupa pula kita panjatkan syukur karena telah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi kelompok pada malam hari ini. Baik, setelah itu yang pertama saya mempersilahkan kepada rekan saya untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yaitu materi yang pertama, pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan suatu luapan emosi sebagai reaksi terhadap kegagalan individu yang ditampakkan dalam perusakan terhadap manusia atau benda dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata verbal dan perilaku nonverbal. Perilaku agresif remaja adalah tindakan atau kecenderungan yang dilakukan untuk menyakiti atau melukai orang lain atau merusak benda sebagai proses menuju kedewasaan dengan unsur kesengajaan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian faktor-faktor penyebab perilaku agresif pada remaja. Menurut Taylor, Peplow dan Sears 2019, munculnya perilaku agresif berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri seseorang. Rasa marah dapat muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut. Adanya serangan dari orang lain, terjadinya frustasi dalam diri seseorang, ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam. Menurut Sofyan 2012, faktor-faktor mempengaruhi perilaku agresif pada remaja meliputi kondisi pribadi remaja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kemudian bagian B yaitu metode penelitian perilaku agresif pada remaja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan secara progresif atau observasi, wawancara, dan kredibilitas data. Perlu diketahui, masing tahapan pengumpulan data sangat penting dalam satu penelitian, karena hasil dari penelitian ini bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara progresif dan observasi, wawancara, dan kredibilitas data. Perlu diketahui, masing tahapan pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian, karena hasil dari penelitian ini bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian wawancara, yaitu suatu untuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi dan responden komunikasi langsung dengan sumber-sumber yang bersangkutan. Dalam memenuhi kredibilitas, data penelitian ini dilakukan dengan pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Barik Muhammad Barik. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan pembawaan materi. Oke, yang akan saya bahas ini merupakan hasil dari penelitian perilaku agresif pada remaja. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan secara mendalam kepada informan sebagai bentuk pencarian data. Metode observasi dan pengumpulan sejumlah dokumen terkait yang kemudian peneliti analisis. Penyebab munculnya agresif adalah yang pertama, faktor internal yang terdiri dari lemahnya kontrol diri. Dalam kasus ini, subjek merasa sulit menahan emosinya. Beberapa kali, ia mengatakan bahwa ia sulit mengontrol emosinya. Dalam artian bahwa subjek memiliki kontrol diri yang buruk atau sulit mengontrol dirinya sendiri, sehingga ia bertindak agresif begitu saja. Kemudian terjadinya frustrasi diri. Dalam hal ini, subjek merasa bahwa dirinya telah gagal menjadi anak yang baik terhadap orang tuanya, gagal menjadi adik yang melindungi kakaknya, dan gagal dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Sehingga ia mengatakan dengan mudah bahwa Tuhan tidak adil dengan kehidupan dia. Kemudian perbedaan gender. Pria lebih cenderung untuk menggunakan bentuk langsung dari agresif, sedangkan wanita cenderung menggunakan bentuk agresif tidak langsung. Dalam hal ini, subjek merasa jika seorang laki-laki harus memiliki pertahanan yang kuat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Lingkungan keluarga yang broken home atau tidak harmonis. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kakak RX, ayah RX menikah lagi dan ibu kandung RX pergi meninggalkan RX dan CC. CC itu merupakan kakak kandung dari RX untuk bekerja di Malaysia. Kemudian kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Itu merupakan salah satu alasan RX melakukan tindakan agresif. Itu adalah ia merasa bahwa kedua orang tuanya sudah tidak peduli lagi dengannya. Oke. Dan modeling yang buruk. Dalam penelitian ini, subjek mencoba meniru peran kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya semenjak subjek saat masih kecil terbiasa melihat ayahnya memukul mamanya. Dan adanya ekspektasi balas dendam atau motivasi balas dendam. Hal ini dijelaskan secara langsung bahwa RX memiliki niat untuk balas dendam terhadap yang dilakukan oleh ayah dan istri kedua ayahnya tersebut. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menyimak hingga akhir. Saya Muhammad Barik Afifullah dan rekan saya Oleh Sartono. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.